Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khiyar, musaqah, muzara'ah, dan muqarabah. Yang pertama ada khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik. Menurut istilah, memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Nah, adapun jenis-jenis khiyar, yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aibi. Ada musaqah. Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil atau menurut kesepakatan. Nah, adapun rukun musyaqqah ada 4. Yang pertama, pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu ada akad, atau sering kita sebut yaitu ijab qabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Selanjutnya ada muqarabah dan muzara'ah. Yang pertama, muqarabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Adapun muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Perbedaan antara muqarabah dan muzara'ah, kalau muqarabah itu benihnya dari yang si punya tanah, sedangkan muzara'ah adalah misalkan benihnya dari penggarap. Nah, selanjutnya ada syirkah. Syirkah menurut bahasa artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Nah, sedangkan menurut istilah lain, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Adapun macam-macam syirkah yaitu yang pertama ada syirkah amlak atau sering disebut dengan syirkah kepemilikan. Yang kedua yaitu ada syirkah uqud atau sering disebut dengan syirkah kontrak atau kesepakatan. Ada rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, anggota yang berserikat dengan syarat balik, berakal, sehat, atas kehendak sendiri, dan lain-lain. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian. Syaratnya yang pertama ada modal, pokok yang dioperasikan harus jelas. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya harus jelas. Yang ketiga, yang diisyarat kerjakan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang terakhir ada sigot dengan syarat akad kerjasama harus jelas atau harus sesuai.